Shalom sahabat Morning Grace yang Tuhan kasihi. Lagu yang indah bahwa sabar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam susah sukarmu. Itulah yang menguatkan kita pagi hari ini. Sebelum kita mendalami kembali bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran bagi kita, marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan menghayati kesabaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan anugerah kepada kami, menyegarkan kami, memanggil kami untuk bersabar dalam susah sukar kami. Di dalamnya Engkau memberi kekuatan kepada kami. Biarlah apa yang ada di dalam pujian tadi semakin lengkap ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, menghayati firman itu dan menemukan kekuatan untuk bersabar di dalam Tuhan. Kami buka firman-Mu dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh-Mu yang kudus menyegarkan dan menguatkan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita membaca bagian firman Tuhan yang pagi ini atau hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 14 sampai dengan 17. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita tetap ramah, tetap sabar di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan amarah. Bagaimana kita tetap ramah kepada orang yang mengejek kita, yang menganggap kita rendah, yang memandang kita sebelah mata, yang menghambat kita bahkan menyakiti hati kita, mungkin keluarga kita. Apakah mungkin? Jawabannya ternyata meski sulit, tetapi mungkin. Dalam Alkitab kita menemukan seorang ibu yang disangka atau ya seperti seolah-olah diejek sebagai seorang pemabuk, padahal ia sedang berdoa. Ia tidak membalas ejekan itu dengan sanggahan kemarahan. Ia tidak membalas dengan merendahkan orang yang salah memahami tentang apa yang sedang dilakukannya. Kalau kita membaca kembali tadi dalam 1 Samuel 1 ayat 14, Imam Eli berkata kepada Hana, sebab Hana ini sedang berbicara dengan komat kamit atau mulutnya itu bergerak terus, tetapi disangkanya dia sedang mabuk di dalam bait suci. Maka tadi Eli menegur ya dengan salah prasangka. "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu." Tapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Tidak ada nuansa marah dalam jawaban Hana kepada Imam Eli. Betapapun Eli menghampirinya dengan nuansa yang merendahkan atau mungkin salah prasangka, tetapi ia tetap menaruh hormat dan
ia meminta doa kepada Imam Eli belas kasihan karena ia tahu bahwa Imam Eli adalah perpanjangan suara Tuhan, tangan Tuhan baginya. Ia mau memperlihatkan kualitas seorang perempuan biasa yang sungguh-sungguh mau meminta suara Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesalahpahaman yang terjadi. Hana bersikap ramah bukan karena ia tak punya masalah, tetapi justru ketika ia punya masalah diejek oleh istri muda suaminya. Karena pada waktu itu orang bisa mempunyai pasangan lebih dari satu. Dan ia diejek karena tidak punya anak. Dia diejek oleh masyarakat sekitarnya karena orang yang tidak memiliki anak, seorang perempuan tidak memiliki anak itu adalah semacam aib dalam kehidupan masyarakat saat itu. Dan pada waktu itu punya anak adalah sebuah tanda ia diberkati Tuhan. Di rumah diejek, di tetangga diejek, bahkan dalam nuansa rohani pun ia merasa diejek atau sedang dihakimi. Tetapi yang memampukan Hana untuk tetap ramah dalam keadaan yang penuh ejekan serta bentuk-bentuk amarah yang ada adalah ketika ia membawa semua luka hati, kekecewaan itu kepada Tuhan. Dia tidak menjadi hakim bagi sesamanya. Dia juga tidak rendah diri. Tetapi ia membawa semua kepada Tuhan dan Tuhan memampukan Hana untuk memulihkan hati yang penuh dengan luka itu. Hati yang dipulihkan kemudian memancarkan sinarnya tersendiri. Karena ternyata Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab melalui pengalaman Hana yang mengucapkan keluhan hati kepada Tuhan. Karena itu menarik bahwa ketika ia bertahan, sabar, dan ia sungguh-sungguh membawa semua kepada Tuhan, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan kita tahu dalam sejarah Israel, Samuel kemudian menjadi seorang nabi yang sangat memberkati kehidupan umat Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita belajar dari Hana dalam memelihara hati, sebab apa yang ada di dalam hati itu memancarkan isi dari benak kita kepada Tuhan. Apakah kebencian, apakah dendam, kemarahan, atau ketekunan, kesabaran, kepercayaan kepada Tuhan. Apabila ada banyak pengalaman yang menyakitkan hidup kita, jangan biarkan kita justru mengumbar luka kita, sehingga luka itu justru semakin tidak sembuh. Jangan biarkan bahwa perilaku kita justru melukai orang lain. Kita ingin membalas luka yang kita rasakan, supaya orang lain pun merasakan hal yang sama. Tetapi justru kita percaya kepadanya, bersabar kepada Tuhan, kepada sesama kita percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kita melihat sukacita, damai sejahtera, dan janji-janji pemeliharaan Tuhan itu nyata. Saudaraku, ingatkah kita akan seorang presenter ternama dunia bernama Oprah Winfrey? Dia adalah seorang perempuan yang nampaknya juga harus bersabar seumur hidupnya, sejak kecil sampai ia dewasa. Saat dia kecil, dia mengalami kekerasan dari keluarganya. Dia mengalami pelecehan seksual dari saudara atau keluarga besarnya. Dia mengalami pendidikan yang sangat keras dari ayahnya. Dia tidak diterima saat mendaftar bekerja di stasiun-stasiun televisi karena diskriminasi ras dan warna kulit. Dia seorang wanita yang memiliki kulit hitam. Sedang di Amerika pada saat itu sedang sulit memperjuangkan nasib bagi orang-orang kulit hitam. Tetapi ia sungguh-sungguh tekun dan pada akhirnya
Dia menjadi seorang wanita pertama yang membawa dunia talk show yang sangat gegap gempita, sangat meriah, dan sangat dinikmati oleh pemirsa di seluruh dunia. Saya pernah membaca bahwa dia adalah salah satu presenter atau orang di dunia televisi yang paling kaya di dunia ini. Dan itu terjadi ketika seseorang bersabar dan sungguh-sungguh tekun berharap kepada Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita bersama seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Daripada menjadi reaktif, terbawa emosi, sehingga kita memikirkan terus, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kemarahan kita. Tetapi lebih baik kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, sehingga hati kita penuh dengan damai sejahtera. Tidak bergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi karena pilihan hati kita untuk bersabar dan percaya pada kasih penyertaan Tuhan. Semoga kita pun juga demikian, sehingga apapun yang terjadi bahkan dalam kemarahan, kita dapat menguasai diri, memikirkan yang baik, dan dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kesabaran, pada akhirnya menemukan damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa untuk ramah di tengah amarah itu bukan hal yang mudah. Kami harus menghadapi berbagai macam godaan, di mana dunia memperlakukan diri kami dengan semena-mena, dengan kejam. Kadang-kadang karena diskriminasi, kadang-kadang karena egosentrisme dan banyak hal lain. Tetapi belajar dari Hana yang sungguh-sungguh membawa semua hidupnya kepada Tuhan, alih-alih mengungkapkan kemarahannya, membabi buta. Pada akhirnya ia menemukan damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan juga untuk belajar bersabar, tekun, percaya kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam kesabaran itu kami menemukan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa meski kami manusia yang lemah, yang seringkali mudah tergoda untuk marah, tetapi ketika kami membawa semua dalam pimpinan Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami menemukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami bawa semua hidup kami dalam pimpinan-Mu, berkati dan kuatkan kami untuk terus bersabar di tengah-tengah setiap situasi yang kami alami. Dalam Kristus kami berdoa, amin.